Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 25361177. Asal LPTK Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dengan tujuan untuk pembuatan video uji kinerja di SMP Bumi Putra, Karadenan, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat semua? Ada yang sedang sakit? Tidak. Alhamdulillah. Untuk mengawali hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ya. Silakan Azra siapkan untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sebelum memulai atau memasuki materi, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu bersama-sama. Untuk seluruhnya, anak-anak silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali.
Ya, sebelum memulai Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya. Amelia Putri ada. Sehat Amelia. Sehat. Amira Adila Bilkis. Mana Adira? Sehat. Aulia Kirana Olga ada. Sehat Kirana. Azra Al-Zahira. Azra sehat. Balkis Aulia Zahra. Balkis sehat. Deca Anjani. Sehat Anjani. Dila Ramadhani. Sehat. Dwi Nurpadilah. Sehat. Putu Nur Lestari ada. Sehat Putu. Sally Agustin. Oh sakit. Oh, semoga cepat sehat kembali ya Sally ya. Cynthia Nurhalisa. Sehat Cynthia. Siti Sofia Aulia. Sehat Siti. Sukma Dewi. Ada Sukma? Oh, Dewi sakit. Semoga lekas sehat kembali ya. Salsa Juniarsi. Sehat Salsa. Zahwa Nasmatunisa. Ada Zahwa. Sehat Zahwa. Anjani Dwi Apriliani. Sehat. Aulia Safista. Sehat Aulia. Cindy Mazia Alamsyah. Sehat Cindy. Dahlia Laura Stefani. Sehat Dahlia. Desi Mulyani. Sehat Desi. Kenza Nabila Salsabila. Ada? Meisya Asifa. Ada Meisya. Sehat Meisya. Nabila Oktaviani. Sehat Nabila. Naila Siti Nur Latifah. Sehat. Nazla Aulia Rahma. Sehat Nazla. Nur Anissa Fitria Ramadhani. Sehat. Nur Syifa. Sehat nggak? Alhamdulillah. Silva Saputri. Ada Silva. Sehat. Yesi Marlina. Ada Yesi. Sehat Yesi. Kondisinya sedang baik-baik saja atau enggak? Hah? Zahira Aulia Irfani. Sehat nggak? Zahira. Kok suaranya lemas? Mutia Anwar. Ada Mutia. Sehat Mutia. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Kita masuk penjelasan dulu terlebih dahulu sedikit ya.
Norma kehidupan masyarakat. Ada yang tahu apa itu norma? Hah? Ya, di sini kita lihat dalam kehidupan di masyarakat agar tidak terjadinya perpecahan dan konflik. Seringkali adanya peraturan-peraturan untuk mengatur lingkungan tersebut, di mana dengan adanya norma yang berlaku dalam lingkungan, setiap orang akan memiliki kesadaran atas batasan diri dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi norma itu adalah sebuah bentuk aturan untuk menekan sebuah individu agar tidak melakukan pelanggaran, tidak melewati batas-batas yang sudah ditetapkan. Jadi norma itu adalah sebuah pencegahan bentuknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau permasalahan yang akan timbul. Nah, dari sini ada yang bisa menelaah atau tidak tentang norma? Hah? Oh, iya. Berarti Bapak ada satu video, kita tonton terlebih dahulu ya, biar kalian tahu jadi norma apa yang dalam video tersebut diterapkan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok nomor 11. Saya Rezan, saya Mahes, saya Fabian, saya Zul. Oh, nggak keluar. Ya, ya, fokus lagi ya. Ya, kita lihat video terlebih dahulu ya. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok nomor 11. Saya Rezan, saya Mahes, saya Fabian, saya Zepan, saya Fadil, saya Aisyah, saya Amra, saya Ading, dan video kali ini kami akan memberikan pengimplementasian dari norma kesusilaan. Selamat menyaksikan. Aku salah apa ya, Kak? Apa sih Ciba? Kencana? Kencana ya? Kencana.
Enggak deh. Masa sekali rasis, tapi pacaran gitu. Gimana? Lu tahu? Oh ya, lu juga dengar Ari nyusul kamu nyuruh orang beli. Iya kak, sumpah sih tapi emang Ari sama sekali pembeli. Iya kak. Ari, lu bilang Aisyah sama orang bilang kamu pacaran. Ini lu rasis. Aku juga ada kamu suruh orang beli. Enggak, itu nggak benar. Itu bisa masuk mereka yang tidak percaya. Ari baik banget tau. Ya sumpah. Bukan lo baik banget. Dia suka nolong gue. Dia juga sering nolongin gue. Lagi kita boleh dia cantik. Bintangnya dia perfect banget sih. Iya, sumpah dia tuh definisi cewek perfect. Dia udah baik, cantik, pintar, kayak bidadari. Iya, iya banget. Oh, yang mana kayak? Sudah selesai tolong. Nah, ya, dari video ini kita bisa belajar. Apa tadi tentang videonya? Hah? Norma kesusilaan. Apa aja tadi pelanggarannya? Bentuk pelanggaran dalam norma kesusilaan. Coba dari video tadi yang bisa jawab angkat tangan. Nggak apa-apa. Norma kesusilaan. Ada apa aja tadi pelanggarannya? Nggak apa-apa, yuk sebutin. Apa aja jenis pelanggarannya? Hah? Kalau bullying atau perundungan itu termasuk pelanggaran norma kesusilaan apa bukan? Nah, ya, perundungan berarti norma kesusilaan itu bentuk pelanggaran yang sering terjadi pada belakangan ini di sekolah, ya. Norma kesusilaan. Terus kayak mencela teman, mengejek teman, itu termasuk pelanggaran norma kesusilaan apa bukan? Termasuk. Nah, berarti jenis kesalahan atau pelanggarannya banyak di norma kesusilaan ini ya. Termasuk di lingkungan sekolah juga ada. Nah, jadi pencegahannya adalah bahwa kita harus belajar berbicara dengan baik dan berteman dengan baik terhadap sesama, dengan guru dan teman-teman juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis norma. Ada norma apa aja? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Yang pertama, norma agama. Bersumber dari kitab suci dan wahyu Tuhan, bersifat mutlak. Yang sifatnya mutlak berarti tidak bisa dirubah dari norma agama. Sifatnya itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Ya. Terus contohnya menjalankan dharma dalam agama Hindu. Ada yang agamanya Hindu? Nggak ada ya. Islam semua. Menjalankan rukun iman dalam agama Islam. Rukun iman apa aja? Ada berapa? 6. Apa aja? 1. Beriman kepada Allah. 2. Malaikat. 3. Kitab suci Al-Quran. 4. Rasulullah. Terus
Kelima, Hah? Iman pada hari kiamat, hari akhir. Ada 5 apa 6? 6. Yang kelima apa? Hah? Iman pada qada dan qadar. Yang terakhir keenam, pada hari kiamat akhir. Ya. Jadi pelanggaran dari norma agama juga ada di norma agama, termasuk namanya penistaan. Itu disebutnya pelanggaran norma di situ. Lalu norma kesusilaan yang tadi di videonya sudah ada contohnya norma kesusilaan. Bersumber pada hati manusia yang bersifat universal, berarti luas bentuknya, ya, bersifat universal, umum. Setiap orang di dunia mengakui dan menganut norma ini. Terus ada norma kesopanan, bersumber pada aturan pergaulan antara anggota keluarga, antar teman, dan lain-lain. Sekarang kalau ketemu guru, salim apa enggak? Salim. Terus berpakaian rapih atau enggak? Nah, contohnya mengganti kata gue menjadi kata saya. Berbicara pada guru, enggak mungkin kan kamu ngomong pakai gue, lo. Nah, jadi ngobrol sama teman juga biasakan menggunakan bahasa yang baik. Tidak untuk menjatuhkan atau menjelekkan sang teman. Terus norma hukum bersumber pada perintah dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara. Apa lembaga negara yang membuat undang-undang ya? Ada yang tahu nggak? Hah? Lembaga yang membuat undang-undang. Yang kemarin di demo? Apa? Polisi. Ya, termasuk polisi lembaganya. Yang lebih independennya adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Di situ mereka yang membuat peraturan perundang-undangan untuk sebuah negara. Ada juga presiden. Presiden mencakup satu negara semuanya ya. Nah, contohnya seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian divonis hukuman minimal 5 tahun penjara. Pencurian itu pelanggaran norma hukum masuknya. Terus penganiayaan masuknya norma hukum apa bukan? Norma hukum. Terus melecehkan. Ayo. Hukum apa? Asusila. Ayo. Pelecehan. Nah, asusila bisa juga ke norma hukum. Lalu sekarang kita masuk ke materi inti. Ya, silakan untuk dicatat terlebih dahulu yang ada di depan di layar.
Sudah? Belum? Belum. Kenapa? Udah beres semua? Udah nulis ya? Ya. Nah, lihat pada gambar di depan. Apa ini gambar di depan? Maling. Maling atau pencuri? Lagi apa dia di gambar itu? Ditangkap sama polisi. Termasuk dalam bentuk pelanggaran apa di gambar tersebut? Norma hukum karena melakukan pencurian. Nah, pentingnya sebuah norma adalah untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi hal yang seperti ini disebutnya. Dijadikan fungsi norma. Norma ialah aturan yang dibuat dan disepakati bersama untuk mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada kehidupan kita nih semua, baik yang kecil maupun sampai yang dewasa, tua, kita butuh yang namanya norma. Ya. Keberadaan norma memiliki beberapa fungsi penting, yaitu 1. Mengarahkan tindakan masyarakat. Seperti apa sih mengarahkan tindakan masyarakat? Jadi teratur hidupnya, tidak sembarangan. Kalau sembarangan nanti seperti apa? Seperti hewan. Pola hidupnya nggak bakal bisa diatur. Karena kita makhluk hidup manusia yang diciptakan memiliki pikiran. Nah, norma berperan sebagai pedoman agar setiap orang berperilaku sesuai aturan yang berlaku di lingkungan sosialnya. 2. Menjaga ketertiban dan keharmonisan agar tertib dan harmonis dalam lingkungan bermasyarakat. Kalau nggak ada norma, nggak akan tertib kehidupan tuh. Pasti ada aja yang namanya pertengkaran, berantem sama sesama. Dengan adanya norma, interaksi antara anggota masyarakat menjadi lebih tertib, teratur, dan tidak menimbulkan konflik. Nah, jadi sekarang tugasnya adalah untuk kalian membuat sebuah project berupa mengenai tentang norma, ya. Silakan diskusikan mau seperti apa
bentuk norma yang mau kalian terapkan. Ya, silahkan diskusikan, dikerjakan. Nanti jika sudah beres, beritahu ke Bapak. Oke? Ya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi nanti akan ada pertanyaan kalau udah semuanya beres ya sama Bapak. Nggak usah buru-buru. Ya, tempel tapi nggak usah buru-buru. Pelan-pelan aja. Kalau bingung boleh bertanya ya ke Bapak ya.
bisa buat tabel. Contohnya mau ditulis juga. Bentar. Ya. Apa? Iya. Buat tabel dari contoh yang dari gambar ini. Buat tabel, jadi jenis pelanggarannya apa nanti sama kamu. Jadi kamu nanti bikin tabel bentuknya. Jadi jenis-jenis normanya dulu, nanti masuk pelanggarannya apa dan kenapa jadi ininya apa terjadinya sama kesalahannya yang dilakukan yang digambar tersebut ya. Paham nggak? Nggak paham? Ini. Jadi lihat di gambar di depan, nanti kamu buat tabel kan tadi udah ditulis ya, yang norma-normanya, jenis normanya. Nah, dari gambar tersebut itu jenis pelanggarannya apa yang dilanggar dalam normanya, terus dampaknya itu apa nanti ke depannya dalam kehidupan ya. Dan ini kamu di sini tulis tabel, di sini bikin tabel. Jadi sebuah pelanggarannya, jenis normanya, sama bentuk pelanggarannya ya. Terus nah pelanggarannya kenapa digambar itu tuh, terus cara menyelesaikan atau menanggulanginya ya. So, mana kertasnya? Gak ada kertas gedenya. Oh nggak dapat. HP-nya simpen dulu. Nah, contohnya kan itu gambar yang tadi. Ini tadi udah belum? Gambar yang tadi, yang ini kamu bikin dulu jenis normanya semuanya, terus pelanggaran yang dilakukan dalam gambar itu apa, ngerti nggak? Nah, nanti pelanggarannya apa, terus penanggulangannya apa dalam menanggulangi pelanggarannya ya, pencegahannya apa. Jadi ditulis di sini nanti ya. Iya, pencuri. Terus ya, pelanggarannya gitu. Terus masuk ke jenis norma apa dia melanggarnya. Terus pencegahannya agar tidak terjadi pencurian itu kenapa, dari norma tersebut tuh gimana caranya ya. Gak apa-apa ya. Oh ini buat poster yang ini poster tugasnya jadinya ya. Nanti ngomong aja, jelasin jenis normanya.
Kenapa? Hah?
Ya. Pelanggaran, ya maksudnya ditulis dulu pelanggaran tidak boleh apa? Mengejek. Ini pelanggaran-pelanggarannya. Terus hal yang positifnya dalam normanya apa aja. Jadi kalian cari tahu hal positifnya apa dari norma, misalkan norma agama, berperilakunya harus apa, bertindak sosialnya seperti apa. Nah, ya contohnya ambil dari beberapa normanya, ambil satu contoh. Ya satu contoh. Kayak norma agama contohnya apa, terus norma kesusilaan contohnya apa, terus norma nomor 4 contohnya norma hukum ya. Norma hukum bebas mau apa pelanggar apa mau norma hukum tuh kayak misalkan bisa gantian, boleh gantian. Nah, kalau norma hukum itu contohnya kayak kita nggak melanggar aturan lalu lintas, itu udah masuknya ke norma hukum. Jadi hal-hal yang positifnya dulu. Iya, nanti pas ngejelasin assalamualaikum atau pembukaannya. Nah, kami atuh kalau saya. Jelasin. Gampang. Nih, dari sini dulu. Nah, baru nanti ke sini. Nah, ke sini, baru ke sini. Ya. Kenapa? Nah, hal positif dari norma agama. Nah, ya. Hal positifnya apa dari norma agama tuh? Bisa beribadah bareng kah? Bisa bertoleransi kah dengan agama lain? Sebentar lagi. Nah. Ya, udah semua ya? Udah semua belum? Belum. Oh, dikit lagi berarti ya. Bentar lagi ya. Nanti setelah itu kita ice breaking dulu ya. Biar semangat lagi. Oke? Sok beresin dulu biar beres. Kalau udah beres nanti kita ice breaking. Ice breaking dulu.
baru nanti kita presentasi. Udah, paham? Paham nggak? Paham nggak, Mas? Tulis. Yuk kita ice breaking dulu yuk, biar semangat lagi yuk. Jadi tepuk, pakainya tepuk ya. Ini senggolan nggak? Kalau tepuknya, tepuk satu. Pernah nggak? Pernah belum? Pernah apa belum? Tepuk satu, tepuk dua. Nah, berarti pernah ya. Tepuk tiga coba, gimana? Nah, berarti ikutin abah-abah bapak berarti ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk tiga, tepuk dua, satu, empat, tepuk empat dua kali.
Tepuk 5. 1, 2, 5, 3. Dah, kasih. Sekarang kita masuk ke presentasi. Kelompok siapa yang mau presentasi? Oh, kelompok Azra yang mau maju. Iya, nggak apa-apa, pakai itu ya. Contohnya nanti jelasin, baca aja nggak apa-apa. Kenapa? Nggak usah semua. Kayak norma agama contohnya. Kan itu udah ada di situ. Nanti salah satu baca pengertiannya norma agama apa. Ya, diri aja kamu. Yuk di depan. Gak apa-apa bawa bukunya. Sok siapa yang mau buka ininya? Mau ngebuka pembukaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok. Kami dari Kelompok 1 mempresentasikan norma dalam kehidupan sosial. yang berbentuk apa itu? Poster. Nah, penjelasan awalnya apa? Gak apa-apa, baca aja. Norma adalah aturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban atau keharmonisan dalam masyarakat. Nah, ada berapa norma di situ? 4. Sok, coba presentasiin 4 norma itu apa? 1. Norma agama, aturan berdasarkan ajaran agama. Nah, 2. Norma kesusilaan, aturan yang berasal dari hati nurani. 3. Norma kesopanan, aturan tentang tata krama dan etika. 4. 4. Norma hukum, aturan yang dibuat pemerintah dan bersifat meningkat. Belakangnya, terakhir. Dari contohnya. Norma agama contohnya menjelaskan Menjalankan dharma dalam agama Hindu, menjalankan rukun iman dalam agama Islam. Nah, terus? Norma kesusilaan contohnya norma kesopanan contohnya mengganti kata gue menjadi saya. Terus? Norma hukum, contohnya tidak boleh melanggar lampu lalu lintas. Harus memakai helm jika kendaraan bermotor. Bermotor. Norma hukum. Norma apa itu tadi? Nah, udah. Bawahnya apa tadi? Norma penting dalam kehidupan masyarakat karena membantu mengatur perilaku masyarakat, menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera, serta menjaga ketertiban dan stabilitas. Terus tadi yang pelanggar apa? Yang norma hukum apa tadi contohnya? Tidak boleh melanggar lampu lalu lintas. Nah, Harus memakai helm jika kendaraan bermotor. nah, terus efek dari kita mentaati norma tersebut apa? Efeknya?
Ya kan kita tidak melanggar lalu lintas, terus berkendara menggunakan helm yang bermotor. Terus efek sosialnya tuh apa yang terjadi pada diri kita sama masyarakat? Misalkan kita nggak melanggar aturan itu dari norma tersebut, bisa apa? Lebih apa? Lebih menjaga ketertiban kah? Atau menjaga diri kita dari mara bahaya kah? Siapa yang mau jawab? Kenapa? Yang keras? Lebih menjaga Lebih menjaga ketertiban, berarti dari agar tidak terjadinya pelanggaran pada berlalu lintas, ya kan? Jadi kita mentaati semua yang sudah ada dalam bentuk aturan atau norma. Lalu penjelasan berikutnya apa lagi? Nggak ada, udah. Dan segitu. Oh, ya udah. Makan dulu. Lalu hal baru apa yang udah kalian pelajari dari norma ini? Pengertian tentang norma ini, pembelajaran norma. Apa hal yang kalian dapat pada hari ini? Jadi apa? Lebih paham tentang norma. Jadi agar tidak melanggar aturan yang sudah ada. Lebih paham ya jadinya ya dalam mempelajari norma ya. Jadi dalam kehidupan itu semuanya ada aturan dan normanya. Agar tidak sebebas-bebasnya. Ya, silahkan sekarang untuk menulis refleksi hal apa yang udah kalian dapatkan pada hari ini dalam pembelajaran hari ini. Ya. Bentar lagi. Sabar ya. Tulisin apa? Tulis refleksinya, hal apa yang udah kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Kenapa? Refleksinya bebas. Jadi hal baru apa yang udah kalian dapat pada hari ini dalam belajar? Nyamankah, enakkah? Ini tulis. Nanti Bapak tanya. Kamu baca. Nanti dibacain refleksinya. Lebih pahamkah atau
kurang ngerti kah? Ya ditulis nanti. Bapak tanya. Apa? Tulis refleksinya. Jadi kamu lebih paham apa enggak dalam pembelajaran hari ini? Jadi hal apa yang udah kamu dapat dalam pembelajaran hari ini? Nanti Bapak tanya. Nanti kamu jelasin kenapa udah lebih paham. Ya di kertas aja. Kenapa? Bantuin. Ntar lagi. Dah? Dah tulis refleksinya? Udah beres? Sok sebentar lagi. Nanti satu orang aja yang Bapak tanya dari satu kelompok bacain. Udah refleksinya? Udah beres? Nanti satu orang aja yang bacain, nggak apa-apa. Enggak usah di situ aja, diri sambil diri. Udah beres belum? Belum? Refleksinya? Udah. Siapa yang mau bacain? Bacain aja, gak apa-apa kan dibaca. Deka, Deca. Salah ya. Itu baca aja sambil diri di situ, nggak apa-apa.
Refleksi. Refleksi diri. Iya, baca aja langsung, nggak usah. Nih, apa? Nggak usah diri ya, Pak. Diri atuh. Masa enggak? Pakai itunya biar kedengeran. Deketin. Di situ deh, Cak. Siapa yang mau baca terus? Gak apa-apa, baca doang kok. Ya, pegang aja, dipegang, nggak usah di. Itu. Iya, itu aja. Refleksi lebih mengerti dalam mengerjakan norma sosial. Oh, lebih mengerti dalam mengerjakan norma sosial. Ya. Ini, udah, siapa? Jadi, agak kencang suaranya. Dalam mempelajari norma-norma ini, saya lebih memahami untuk melakukan norma. Agak Dalam kencang suaranya. Nggak kedengeran. Untuk mempelajari norma-norma ini, saya lebih memahami untuk melakukan norma dalam kehidupan sehari-hari dan menaati norma yang sudah diterapkan seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan agama. Alhamdulillah. Kasih. Ada lagi? Udah? Sebelum Bapak tutup? Sebelum Bapak tutup, udah ada lagi yang beres mulai. Jadi pada hari ini semuanya paham mengenai materi hari ini, dan untuk kedepannya kita bertemu sampai hari esok berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.